ミキ。ミッキーさん、ミッキー。今田め、おい。 Setelah Kibo CS berhasil menyelamatkan Hikari dan Shinzo, mereka semua membawa Sawako yang terluka untuk dirawat di rumah sakit. Akan tetapi di rumah sakit itu, pemimpin Sawako yang bernama Sakaki menghampiri Sawako untuk mengakhirinya karena Sawako telah gagal melakukan tugasnya. Namun yang paling mengejutkan, di rumah sakit itu ada Mifumi yang diperintahkan oleh Sakaki untuk menghabisi Sawako. Terungkaplah bahwa Sakaki merupakan pemimpin dari sebuah organisasi kepercayaan yang juga bergerak dalam bidang kriminal. Dan Mifumi adalah anggota baru yang bergabung ke dalam kelompok itu tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Kibo dan Miki kembali menemani Hikari mengunjungi rumah lamanya untuk mencari sesuatu yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan ayah Hikari. Di sana, Miki menemukan sebuah kotak musik yang di dalamnya tersimpan beberapa kunci penting milik ayah Hikari. Selain itu, Hikari juga menemukan album milik ayahnya dan terdapat sebuah foto yang memperlihatkan ayah Hikari memakai sabuk lengan dari perusahaan surat kabar. Setelah menelusuri lebih jauh, Kibo pun mengetahui bahwa ayah Hikari merupakan seorang reporter surat kabar dari perusahaan Nichidoku Shimbun yang ada di kota Tokyo. Kibo kemudian memberitahukan semua itu pada teman-temannya dan mengungkapkan keinginannya untuk mendatangi tempat ayah Hikari bekerja. Untuk itu, Kibo meminta salah satu dari temannya agar mau ikut bersamanya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang berbahaya di sana. Akan tetapi mendengar hal itu, teman-teman Kibo seketika bingung dan membahas hal itu di tempat lain tanpa Hikari. Di mana di sini teman-teman Kibo kembali menyarankannya untuk menyerahkan masalah Hikari kepada polisi, mengingat keterlibatan dengan Hikari telah banyak memakan korban jiwa. Teman-teman Kibo khawatir kalau mereka akan bernasib sama jika masih terlibat dengan Hikari. Kibo pun berusaha meyakinkan mereka kalau hal itu tidak mungkin terjadi bila mereka terus bersama seperti yang sudah mereka lalui selama ini. Akan tetapi teman-teman Kibo tetap menolak dan mengatakan kalau mereka tidak bisa membahayakan nyawa mereka hanya untuk anak orang lain. Karena di sisi lain, mereka semua memiliki keluarga yang selalu menanti kepulangan mereka. Mendengar semua itu, Choco yang merasa kalau dirinya tidak memiliki keluarga selain teman-temannya, akhirnya menawarkan diri untuk menemani Kibo, membawa Hikari ke kota Tokyo. ぶっちゃけてめえの命もそこまで重くねえしな。今までありがとう。 Keesokan harinya, saat Choco akan pergi ke stasiun menemui Kibo dan Hikari, tiba-tiba Choco mendapat panggilan dari Shiho yang merupakan kekasih gelap milik Choco. Dalam panggilan itu, Shiho berniat mengakhiri hidupnya karena Choco tidak lagi peduli terhadapnya. Mengetahui hal itu, Choco pun lantas pergi untuk menemui Shiho. Hingga sesampainya di sana, Choco pun dibuat kaget melihat Shiho yang telah mengonsumsi obat-obatan. Sementara itu, Kibo yang tidak kunjung mendapat kabar Choco memutuskan untuk pergi duluan bersama Hikari ke kota Tokyo, tempat ayah Hikari bekerja. Namun sesampainya di sana, mereka diberitahu kalau ternyata ayah Hikari yang bernama Goto tengah melakukan perjalanan tugas ke luar negeri. Rekan kerja Goto pun bertanya-tanya, mengapa Hikari malah berada di tempat ini? Karena sepengetahuan mereka, Goto pergi ke luar negeri bersama putrinya. Bahkan mereka memperlihatkan pesan surel dari Goto yang mengirimkan foto dirinya bersama Hikari. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seorang reporter menuduh Kibo sebagai penyusup dari perusahaan lain dan mengusir mereka dari tempat itu. Akan tetapi sesampainya di luar, pria tersebut justru meminta maaf dan mengatakan kalau ia adalah rekan kerja dari Goto yang bernama Matsui. Matsui kemudian membawa Hikari dan Kibo ke sebuah kafe dan menceritakan semua keanehan yang ia ketahui tentang ayah Hikari. Di sini, Matsui merasa bahwa pesan surel yang mereka lihat barusan bukan pesan yang ditulis oleh Goto sendiri, melainkan pesan dari seseorang yang ingin menyembunyikan keberadaan Goto.
Matsui meyakini hal itu karena setiap foto yang dikirimkan oleh Goto tidak satupun yang memperlihatkan wajah Hikari dengan jelas. Matsui menduga kalau mungkin ayah Hikari terlibat masalah karena mencoba untuk menyelidiki peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan istrinya meninggal. Di mana ayah Hikari menganggap bahwa kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ada campur tangan orang lain. Dan pihak yang diduga terlibat dalam insiden itu adalah organisasi kepercayaan yang dipimpin oleh Sakaki. 宗教法人の存在があると。 Setelah mendengar semua cerita itu, Kibo dan Hikari pun memutuskan untuk pergi ke apartemen milik Goto yang telah lama ditinggalkan. Di dalam apartemen itu, Kibo menemukan sebuah buku yang berisikan banyak koran berita tentang kecelakaan yang terjadi pada ibu Hikari, dan juga koran berita tentang dugaan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Sakaki. Tak lama kemudian, Kibo mendapat panggilan dari Matsui yang memberitahu kalau ia telah menemukan kunci laci meja kerja ayah Hikari dan meminta Kibo untuk segera menemuinya di kantor agar mereka bisa mencari tahu tentang ayah Hikari lebih jauh. Akan tetapi, sesampainya di kantor, Kibo dan Hikari dikagetkan dengan Matsui yang tiba-tiba terjatuh dari ketinggian. Hal itu membuat Kibo dan Hikari shock dan menjauh dari sana. Namun tiba-tiba seorang pengendara motor misterius muncul dan mencoba untuk merebut Hikari. Kibo dan Hikari melarikan diri ke apartemen milik Goto. Namun tak berselang lama, tiba-tiba di tempat itu datang Tagawa bersama petinggi lain di kelompok Yakuzanya untuk menggeledah apartemen Goto. Kibo dan Hikari yang bersembunyi mendengar kalau Tagawa diperintahkan untuk mencari sebuah ponsel milik ayah Hikari, yang mana di dalamnya terdapat data-data penting yang sangat berbahaya jika sampai tersebar luas. 手に入ってねえだろうが。ぶっ殺せ。 Setelah Tagawa dan petinggi Yakuzanya pergi meninggalkan tempat itu, Kibo yang ingin memastikan keadaan dengan mengintip keluar jendela, tiba-tiba dikagetkan dengan seorang sniper yang sedang membidik Kibo dari kejauhan. Hal itu membuat Kibo panik dan segera menutup rapat apartemen itu. Kibo pun menjadi bingung dengan situasi ini dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian Kibo mendapat panggilan dari Choco yang meminta maaf karena tidak bisa menemani Kibo dan berjanji akan menyusul Kibo esok hari. Namun mendengar hal itu, Kibo justru melarang Choco untuk datang menemuinya karena Kibo khawatir sesuatu yang buruk akan kembali terjadi. 来るな。え？じゃあな。 おいキーボー。 Keesokan harinya, Kibo yang terbangun menemukan Hikari yang telah meninggalkan apartemen itu. Dan ada beberapa medali origami sebagai tanda terima kasih Hikari pada Kibo CS yang sudah membantunya selama ini. Kibo yang khawatir lalu mencari Hikari, dan secara tidak sengaja Kibo bertemu dengan Mifumi yang mengaku kalau ia sedang mengikuti sebuah seminar di kota ini. Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan Hikari yang berada di atas gedung dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Kibo pun lantas menyusul dan berusaha membujuk Hikari untuk mengurungkan niatnya itu. Akan tetapi Hikari telah benar-benar putus asa setelah mendengar tentang kematian ibunya. Terlebih Hikari juga merasa kalau ayahnya juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Hikari menganggap bahwa cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi sebelum sempat melakukannya, Miki dan teman-temannya tiba-tiba muncul dan melarang Hikari untuk melakukan hal itu. Miki mengatakan kalau mereka kini tidak peduli dengan masalah yang akan mereka hadapi jika kembali terlibat dengan Hikari dan siap berjuang untuk membantunya. Hingga akhirnya setelah melihat kedatangan mereka semua dan ketulusan mereka untuk melindungi Hikari, Hikari pun bisa luluh dan bersedia untuk berjuang bersama Kibo CS. Di tengah momen haru itu, seorang sniper kembali membidik Kibo dari kejauhan. Kibo yang mengetahuinya lantas berteriak, menyuruh teman-temannya untuk berlindung. Akan tetapi, Choco yang sedang melamun justru terkena tembakan itu. Dengan cepat, Kibo dan teman-temannya langsung membawa Choco ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Atas kejadian itu, Kibo meminta maaf pada teman-temannya karena sudah melibatkan mereka semua sampai sejauh ini.
Akan tetapi, teman-temannya tidak mempermasalahkan itu dan mengatakan kalau mereka semua sudah membuat keputusannya sendiri dan tidak akan berhenti setelah apa yang terjadi. Mifumi kemudian datang menyemangati Hikari yang juga merasa bersalah atas apa yang telah terjadi kepada Choco. Di sini Mifumi juga meyakinkan Hikari kalau ia akan bertemu dengan ayahnya. Yang seketika hal itu membuat Hikari kaget dan menyadari sesuatu tentang Mifumi. Tak lama kemudian, dokter datang memberitahu bahwa operasi Choco telah berhasil berkat pertolongan pertama yang Mifumi lakukan saat kejadian. Di sisi lain, Tagawa dikejutkan dengan kabar penembakan yang terjadi kepada Choco, di mana petinggi klan Yakuzanya mengira bahwa yang melakukan itu adalah Tagawa. Akan tetapi, Tagawa langsung membantah, mengatakan kalau ia tidak mungkin melakukan hal itu. Tak lama kemudian, pemimpin Yakuza Tagawa yang bernama Sendagi datang untuk mengadakan rapat terkait pergerakan yang sudah dilakukan oleh saingan mereka. Sementara itu, Kibo CS yang berada di ruangan Choco tiba-tiba didatangi polisi yang ingin menginterogasi mereka semua terkait kejadian yang terjadi kepada Choco. Saat Kibo memasuki ruang interogasi, seorang polisi bernama Oshima mengambil alih tugas itu untuk menggali informasi yang Kibo ketahui di luar kejadian Choco. Di mana Oshima mengatakan kalau saat ini ia sedang mengincar bayangan organisasi milik Sakaki. Mendengar hal itu, Kibo pun bersedia menceritakan semua yang ia ketahui dan akan membantu penyelidikan bila diperlukan. Di rumah sakit, Hikari yang merasa bersalah terus-terusan meminta maaf pada Choco atas apa yang sudah terjadi. Choco pun menenangkan Hikari bahwa itu terjadi bukan karena salah Hikari. Dan Choco mengatakan kalau mereka semua sudah membuat keputusan untuk melindungi Hikari sampai akhir. Namun di sisi lain, yang paling membuat Hikari sedih adalah rasa bersalah atas kematian sang ayah. Di mana ternyata ingatan Hikari telah kembali akibat syok melihat kejadian yang terjadi pada Choco. Namun Hikari belum memberitahukan ini kepada Kibo dan yang lain, karena Hikari memiliki kecurigaan terhadap salah satu di antara mereka, yang tidak lain adalah Mifumi. Yang mana Hikari beranggapan seperti itu karena ada terlalu banyak kebetulan tentang Mifumi yang selalu berada di dekat Kibo. Terlebih saat Mifumi menyemangatinya akan bertemu dengan sang ayah, semakin menguatkan kecurigaan Hikari terhadap Mifumi karena Hikari tidak pernah mengatakan pada Mifumi bahwa ibunya sudah meninggal. Choco pun kemudian menceritakan semuanya kepada Kibo, termasuk kecurigaan mereka terhadap Mifumi. Akan tetapi Kibo membantahnya dan mengatakan kalau itu tidak mungkin. Karena kenyataannya saat Choco ditembak, Mifumi berusaha keras untuk menyelamatkan Choco. Meski telah diyakinkan berkali-kali, Kibo tetap membantah dan masih mempercayai Mifumi. Hal itu mau tak mau membuat Hikari terpaksa menceritakan semua kejadian yang telah ia ingat di depan semuanya, termasuk Mifumi. Yang mana sebelum mengalami hilang ingatan, Hikari pergi bersama sang ayah untuk menemui teman ayahnya yang tinggal di tepian Gunung Nakane untuk meminta bantuan agar mengekspos data-data penting yang berkaitan dengan kecelakaan ibu Hikari. Akan tetapi sesampainya di rumah teman ayahnya itu, Goto justru dikagetkan dengan temannya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Yang mana hal itu adalah ulah dari seorang pembunuh bayaran bernama Futaba yang sebelumnya juga menyerang Choco. Goto kemudian melarikan diri bersama Hikari dan bertemu seorang polisi di depan mobilnya. Akan tetapi polisi tersebut justru menyerang Goto dan memaksa mereka melarikan diri ke atas gunung. Di tengah pelariannya itu, ayah Hikari meminta tolong pada Hikari untuk mengamankan ponsel miliknya yang berisi data-data penting. Sementara ayah Hikari akan menjadi umpan agar Hikari dapat selamat dari kejaran itu. Akan tetapi melihat ayahnya disiksa agar menyerahkan ponsel itu, Hikari pun berinisiatif memancing mereka dengan membawa ponsel itu. Namun sayang, sekelompok orang itu justru menembak Goto sebelum akhirnya pergi mengejar Hikari sampai ke atas gunung. Dalam pelariannya itulah Hikari terjatuh dari tebing dan mengalami hilang ingatan sampai akhirnya bertemu dengan Kibo. Namun meski ingatannya telah kembali, Hikari mengatakan kalau ia tidak bisa mengingat di mana ia meninggalkan ponsel ayahnya. Mendengar hal itu, Kibo pun tidak mempermasalahkannya dan mengajak teman-temannya untuk mencari ponsel itu di Gunung Nakane. よく思い出したな。偉いぞ。行こう、今すぐ。中根山。
Di waktu itu juga, Kibo CS melakukan penelusuran di Gunung Nakane untuk mencari ponsel tersebut bersama Hikari dan juga Mifumi. Singkat cerita, Hikari pun berhasil menemukan ponselnya yang tergantung di atas pohon. Namun setelah menemukan ponsel itu, tiba-tiba Futaba mengincar Kibo, namun masih selamat berkat Hikari. Tak diduga, kedatangan Futaba adalah karena Mifumi yang sudah membocorkan lokasi mereka. Yang mana ternyata Futaba sendiri adalah kakak kandung dari Mifumi yang juga bergabung dalam organisasi Sakaki. Fakta itu benar-benar membuat Kibo kaget. Namun di sini masih mempercayai Mifumi dan menganggapnya dipaksa melakukan itu. Mifumi kemudian membujuk Kibo agar menyerahkan ponsel itu dan mengatakan semua ini akan berakhir di sini bila Kibo menyerahkannya. Mendengar hal itu, Hikari pun menyuruh Kibo untuk menyerahkan ponsel itu karena ia tidak ingin ada yang terluka lagi hanya untuk mempertahankan ponsel itu. Sebelum pergi, Mifumi pun menyempatkan untuk meminta maaf pada Kibo ketika mengambil ponsel itu. Setelah menyerahkan ponsel itu, Kibo tiba-tiba mendapat panggilan dari Choco yang ingin mengonfirmasi keberhasilan rencana mereka pada Hikari. Di mana ternyata sebelumnya Choco telah melarang Hikari untuk menceritakan seluruhnya tentang ingatannya yang kembali untuk menjebak Mifumi. Karena faktanya di waktu itu Hikari telah memindahkan data-data penting di ponsel ayahnya ke SD card yang ia tinggalkan bersama anjing peliharaannya. Mengetahui semua itu, mereka pun merasa lega dan memutuskan untuk mencari anjing Hikari. Beruntung Choco telah melakukan pencarian di sosial media dan mengetahui lokasi anjing tersebut. Di waktu itu juga, mereka semua langsung bergerak ke lokasi yang dikirim oleh Choco. Hingga pada akhirnya mereka bisa menemukan anjing Hikari yang masih menjaga SD card itu. Di sisi lain, Futaba dibuat kesal mengetahui data yang ada di ponsel itu telah dipindahkan ke SD card yang saat ini telah dipegang Kibo CS. Sasaki yang mengetahuinya lantas memberi perintah pada mereka agar segera merebut SD card itu karena Sakaki khawatir mereka tidak memiliki banyak waktu sampai orang yang disebut sebagai Rainman akan datang. Kibo CS yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dikejar segerombolan mobil yang ingin merebut SD card itu. Kondisi itu memaksa Kibo CS melarikan diri sampai di sebuah jembatan. Akan tetapi di sisi berlawanan ada kelompok Yakuza yang juga menginginkan SD card itu. Alhasil Kibo CS pun terjebak di tengah-tengah pasukan Sakaki dan Yakuza. Mifumi kemudian kembali membujuk Kibo untuk menyerahkan SD card itu agar Kibo dan yang lain bisa selamat dari tempat ini. Akan tetapi tidak seperti sebelumnya, Hikari justru menolak, mengatakan kalau ia tidak akan menyerahkan SD card itu karena SD card itu merupakan peninggalan penting dari sang ayah. Namun setelah Kibo berusaha membujuk Hikari dengan mengatakan keselamatan mereka lebih penting, Hikari pun luluh dan mempercayakan SD card itu pada Kibo. Sebelum menyerahkan SD card itu, Kibo meminta Futaba dan para Yakuza untuk meletakkan senjata mereka dan mengatakan kalau sasaran mereka hanyalah Kibo seorang. Di mana ternyata Kibo tidak berniat untuk menyerahkan SD card itu, melainkan Kibo akan membawanya kabur dengan melompat dari jembatan. Hingga berkat pengorbanan Kibo, Hikari dan yang lain bisa kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Sakaki mendapat panggilan telepon dari bawahan Rainman bernama Ryugasaki yang menyuruhnya agar segera mendapatkan data-data itu sebelum Rainman kembali. Bahkan Ryu mengancam akan menghabisi Sakaki jika tidak mendapatkan data itu. Sementara itu, Miki dan teman-temannya yang telah berhasil kabur pergi ke sebuah bangunan kosong yang dulunya menjadi tempat berlindung geng Who Are You saat masih sekolah. Di sini Miki menenangkan Hikari yang khawatir dengan mengatakan kalau Kibo akan baik-baik saja. Karena ini bukan pertama kalinya Kibo melompat dari jembatan itu. Dan benar saja, tak lama Kibo yang basah kuyup pun datang menemui teman-temannya di tempat itu dan membuat Hikari merasa lega. Kibo dan yang lain kemudian mencoba untuk membuka isi SD card itu. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena file di dalam SD card itu telah terenskripsi. Untuk itu, Kibo mau tak mau terpaksa memutuskan kalau besok ia akan menemui Oshima
agar membantunya membuka file itu. Malam harinya, Choco yang berada di rumah sakit tiba-tiba dihampiri oleh Mifumi yang menyusup sebagai dokter di rumah sakit itu. Di mana di sini Mifumi kembali membujuk Choco agar mau menyuruh Kibo menyerahkan data itu pada mereka. Bahkan Mifumi juga memperingatkan Choco kalau mereka semua akan dihabisi bila tidak menyerahkan data itu. Akan tetapi Choco tetap menolak dan dengan tegas mengatakan pada Mifumi kalau mereka bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Di sisi lain, Tagawa mengadakan pertemuan dengan Sendagi, pemimpin Yakuzanya. Di mana di sini Sendagi ingin Tagawa menggantikan salah satu petinggi di kelompok Yakuzanya dan mengambil alih tugas untuk merebut kembali data yang dicuri. Sendagi mengatakan kalau sebenarnya mereka memiliki kartu penting yang akan menentukan nasib mereka ke depannya. Keesokan harinya, Kibo dan yang lain pergi ke kantor polisi tempat Oshima bertugas untuk membuka file SD card itu. Akan tetapi, kedatangan mereka diketahui oleh kepala polisi yang langsung menemui Kibo dan Oshima untuk mengambil SD card itu. Akan tetapi Oshima menolak karena tahu bahwa kepala polisi tersebut berniat untuk menyerahkan data itu pada orang yang selama ini memburu Kibo CS. Alhasil Oshima dan Kibo pun terlibat pertarungan untuk melarikan diri dari tempat itu. Melihat kekacauan itu, Miki dan yang lain pun ikut membantu Kibo untuk kabur. Hingga berkat status Oshima sebagai seorang polisi jujur, mereka pun bisa pergi dari tempat itu dan mengamankan datanya. Atas kejadian tadi, Oshima pun meminta maaf pada Kibo CS karena sudah membuat mereka kembali terlibat dalam masalah. Oshima mengatakan beberapa pihak polisi sepertinya tidak dapat dipercaya untuk menangani kasus ini. Namun Oshima meyakinkan mereka kalau ia akan membantu mereka sebanyak yang ia bisa. Oleh karena itu, Oshima akan menyimpan SD card itu sampai ia bisa menemukan badan khusus yang bisa dipercaya menangani kasus ini. Akan tetapi Kibo menolak dan mengatakan kalau ialah yang akan menjaga SD card itu, karena SD card itu merupakan barang penting peninggalan ayah Hikari. Oshima pun tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta Kibo untuk berhati-hati. Menyadari semua kekacauan ini, Miki dan yang lain menyempatkan untuk berpamitan dengan keluarga mereka untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi hal yang buruk. Sore harinya, Kibo dan Hikari dikagetkan dengan Tagawa yang menunggu di tempat persembunyian mereka. Di mana tujuan kedatangan Tagawa tidak lain adalah untuk meminta Kibo menyerahkan data itu. Tagawa mengungkapkan pada Kibo bahwa saat ini kelompok Yakuzanya sedang bersaing dengan organisasi milik Sakaki untuk memperebutkan data itu. Dan bila Sakaki mendapatkan data itu, akan ada konsekuensi serius yang terjadi pada mereka semua. Namun bila kelompok Yakuza yang mendapatkan data itu, maka mereka bisa menghancurkan kelompok Sakaki dan orang yang mengendalikannya. Oleh karena itu, Tagawa ingin Kibo memberikan datanya pada mereka dan meyakinkan kalau Kibo tidak akan menyesal memberikannya. Untuk meyakinkan mereka, Tagawa menunjukkan sebuah video yang tidak diduga adalah video ayah Hikari yang ternyata masih hidup. Tagawa meminta mereka datang ke tempat pertemuan nanti malam dengan membawa data itu untuk ditukar dengan ayah Hikari. Kibo kemudian memberitahu pada teman-temannya tentang kedatangan Tagawa yang ingin mereka menyerahkan data itu untuk ditukar dengan ayah Hikari. Namun mendengar hal itu, Miki dan yang lain tidak percaya dengan Tagawa dan menyarankan Kibo untuk tidak melakukannya. Karena itu sama saja membuat mereka justru memihak pada Yakuza. Tenden mengatakan kalau ayah Hikari telah melakukan segalanya untuk melindungi data itu. Dan mungkin ayah Hikari tidak menginginkan mereka untuk menyerahkan data itu. Akan tetapi, Kibo tetap mempercayai Tagawa kalau ia tidak akan menipu mereka. Karena bagaimanapun mereka harus menyelamatkan ayah Hikari agar Hikari dapat melanjutkan hidup seperti anak-anak lainnya yang hidup bebas dan bahagia setiap hari.
Mendengar perkataan Kibo itu, teman-teman Kibo pun luluh dan mau tak mau mendukung keputusan Kibo. Kibo. Sementara itu, Ponjara dan Oshima pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Choco, yang ternyata dirawat di rumah sakit yang sama dengan anak Oshima yang bernama Takuya. Ponjara kemudian menceritakan semua yang sudah mereka lalui selama Choco dirawat di rumah sakit. Begitupun dengan Choco yang memberitahu kalau Mifumi sedang berada di rumah sakit ini untuk mengawasinya. Mengetahui hal itu, Ponjara kemudian berinisiatif untuk memberitahukannya pada Oshima. Namun sesampainya di kamar Takuya, di sana ternyata sudah ada Mifumi yang sedang berbicara dengan Oshima. Mifumi mengancam Oshima kalau operasi Takuya telah dibatalkan atas keputusan pihak rumah sakit. Namun bila Oshima mau menyerahkan SD card asli yang telah ia curi, maka Mifumi akan membantu agar operasi Takuya bisa dilakukan sesuai jadwal. Hal itu benar-benar membuat Oshima shock dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun demi menyelamatkan Takuya, Oshima dengan terpaksa menyerahkan SD card itu pada Mifumi. Akan tetapi, Ponjara muncul, merebut SD card itu dan membawanya kabur dari sana. Oshima yang mengejar memaksa Ponjara untuk memberikan SD card itu pada Choco. Namun Mifumi yang tidak tinggal diam menyusul Choco sampai keluar rumah sakit. Di tengah keterpojokan itu, Choco pun nekat menelan SD card itu, sebelum akhirnya ia pingsan di hadapan Mifumi. Di sisi lain, Kibo dan teman-temannya mendatangi tempat pertemuan untuk menyerahkan data itu. Akan tetapi, di sana hanya Kibo yang diperbolehkan untuk masuk. Sedangkan teman-temannya akan menunggu di luar bersama Hikari. Sendagi kemudian membawa ayah Hikari ke pertemuan itu untuk dipertemukan dengan Kibo. Goto yang melihat Kibo langsung berterima kasih pada Kibo karena sudah melindungi Hikari selama ini, dan bersyukur karena masih ada pemuda baik seperti Kibo dan teman-temannya. Sebelum menyerahkan data itu, Kibo bertanya lebih dulu pada Goto, apakah tidak masalah jika ia memberikannya pada Sendagi? Goto pun tidak mempermasalahkannya dan mengatakan kalau lebih baik menyerahkan data itu pada Sendagi daripada Sakaki. Karena organisasi Sakaki berada di bawah kendali orang berpengaruh yang disebut sebagai Renmen. Goto menyebut bahwa Renmen memiliki pengaruh besar untuk mengatur segalanya di negeri ini. Mendengar perkataan Goto itu, Kibo pun menurutinya dan menyerahkan data itu pada Sendagi. Akan tetapi di tempat itu tiba-tiba muncul Sakaki yang ternyata telah bekerja sama dengan Sendagi. Hal itu membuat Goto benar-benar kaget, tidak menduga bahwa Sendagi telah menipunya. Karena Sendagi sama sekali tidak berniat untuk melawan Renmen dengan data itu, melainkan Sendagi ingin bergabung bersama Renmen. Mengetahuinya, Kibo pun mengutarakan rasa kekecewaannya pada Tagawa yang sudah menipunya hanya untuk mendapatkan data itu. Tagawa pun mengatakan kalau ia hanya bisa melakukan ini karena apa yang ia lalui sekarang ini adalah pertarungan hidup atau mati, dan Tagawa butuh tempat untuk berlindung. 面白いか面白くねえかじゃねえんだよ。お前は笑って突っ込んでいくだろうな。 Sendagi dan Sakaki kemudian memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Kibo dan Goto untuk menghilangkan jejak. Akan tetapi, Goto memberitahu pada mereka semua kalau ia memiliki cara yang rumit untuk mengunci data di dalam SD card itu. Dan hanya Goto lah yang tahu bagaimana cara untuk membukanya. Dan bila mereka ingin Goto membukanya, maka mereka harus memenuhi permintaan terakhirnya agar membiarkannya bertemu dengan Hikari. Sendagi dan Sakaki pun memenuhi permintaan Goto itu dan membiarkannya bertemu dengan Hikari. Akan tetapi, saat bertemu dengan Hikari, Goto justru mengatakan bahwa anak kecil yang menghampirinya bukanlah Hikari putrinya. Fakta tersebut membuat mereka semua benar-benar kaget, termasuk Kibo yang tidak menyangka kalau ia telah ditipu selama ini. Hikari ga doko ni yatta? お前は誰だ? Fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta
build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never